Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nania Nurulita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2024. Perusahaan yang saya pilih ini adalah PT Indofarma Tbk karena perusahaan Indofarma merupakan salah satu perusahaan farmasi yang cukup dikenal di Indonesia dan telah lama beroperasi dalam bidang kesehatan. Selain itu, PT Indofarma Tbk juga merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga laporan keuangannya dapat diakses oleh publik dan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan PT Indofarma Tbk pada tahun 2024 masih mengalami berbagai tantangan, dan hal tersebut dapat dilihat dari hampir seluruh rasio menunjukkan hasil yang kurang baik meskipun perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha dan memiliki berbagai produk farmasi yang dipasarkan kepada masyarakat. Kondisi keuangan perusahaan ini masih memerlukan banyak perbaikan agar dapat kembali tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Rasio pertama yang saya analisis adalah current ratio, yaitu sebesar 8,90%. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Nilai ini tergolong sangat rendah karena idealnya perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya. Hasil ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki PT Indofarma Tbk ini masih jauh lebih kecil dibandingkan utang lancarnya. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan likuiditas. Apabila perusahaan tidak memiliki pengelolaan kas yang baik, maka terdapat risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan modal kerja, mempercepat penagihan piutang, dan mengoptimalkan aset lancar agar kemampuan membayar kewajiban jangka pendek itu dapat meningkat. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to asset ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DER, juga menunjukkan bahwa kondisi yang kurang baik. DAR sebesar 285,07% menunjukkan bahwa total utang perusahaan itu jauh lebih besar dibandingkan total aset yang dimiliki. Dengan kata lain, aset perusahaan tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban yang dimiliki. Menurut saya, tingginya nilai DAR ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk membiayai aset, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung perusahaan. Kondisi ini dapat memengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, karena sebagian besar sumber daya yang dimiliki itu harus digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Selain itu juga ada DER sebesar minus 154,03%, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami ekuitas negatif. Kondisi ini terjadi karena total liabilitas perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Dalam dunia bisnis, kondisi ekuitas negatif itu merupakan salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian serius karena menunjukkan bahwa perusahaan itu sedang menghadapi masalah pada struktur permodalannya. Dan apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat memengaruhi kepercayaan investor maupun pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan berbagai upaya perbaikan seperti meningkatkan pendapatan,
menekan kerugian, serta melakukan restrukturisasi utang agar kondisi permodalan ini dapat membaik. Selanjutnya ada dari rasio aktivitas yang diperoleh dari total aset turnover atau TATO sebesar 0,34 kali. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Nah, nilai 0,34 kali ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset hanya mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,34 rupiah. Menurut saya hasil ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya rasio ini dapat disebabkan oleh menurunnya penjualan, kurang optimalnya penggunaan aset, atau adanya aset yang belum memberikan kontribusi secara maksimal terhadap kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas penggunaan aset serta memperkuat strategi pemasaran agar penjualan ini dapat meningkat. Kemudian ada pada rasio profitabilitas, yaitu adalah gross profit margin atau GPM sebesar minus 17,83%, menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami rugi bruto. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk itu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Menurut saya, hasil ini menjadi sinyal bahwa perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap biaya produksi. Nah, perusahaan itu harus mencari cara agar biaya produksi itu dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian, margin keuntungan itu dapat meningkat pada periode berikutnya. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM sebesar minus 158,99%, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian bersih yang sangat besar. Artinya, setiap Rp1 penjualan justru menghasilkan kerugian sekitar Rp1,59. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan itu belum mampu mengelola seluruh biaya operasional dan biaya lainnya secara efisien. Nah, jika dilihat dari nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu masih menghadapi tekanan yang cukup besar dalam menghasilkan keuntungan. Dan menurut saya, manajemen itu perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh komponen biaya yang ada, baik itu dari biaya produksi, biaya pemasaran, maupun biaya administrasi dan umum, agar kerugian itu dapat ditekan. Rasio berikutnya adalah Return on Assets atau ROA sebesar minus 54,11%. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, nilai negatif itu menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan itu belum mampu memberikan keuntungan dan justru menghasilkan kerugian. Menurut saya kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aset itu masih perlu ditingkatkan. Perusahaan masih perlu memastikan aset yang dimiliki itu benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang produktif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar di masa mendatang. Terakhir adalah Return on Equity atau ROE sebesar 29,24%. Nah, meskipun hasilnya terlihat positif, tapi perlu dianalisis secara hati-hati karena laba bersih dan ekuitas perusahaan ini sama-sama bernilai negatif. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Nah, secara keseluruhan nih, hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk itu masih menghadapi berbagai tantangan pada aspek likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Perusahaan masih mengalami kerugian
memiliki tingkat utang yang tinggi, serta belum mampu memanfaatkan aset secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Namun demikian, perusahaan masih memiliki peluang untuk memperbaiki kinerjanya melalui peningkatan penjualan, efisiensi biaya, penguatan manajemen keuangan, dan optimalisasi aset yang dimiliki. Baik, di sini apabila saya menjadi Chief Financial Officer atau CFO pada PT Indofarma Tbk, saya akan melakukan 4 keputusan yang saya ambil dalam 1 tahun ke depan. Yang pertama adalah melakukan efisiensi biaya operasional untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, sehingga perusahaan itu dapat menekan kerugian yang masih terjadi. Yang kedua adalah melakukan restrukturisasi dan pengelolaan utang secara lebih efektif, mengingat tingkat utang perusahaan ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Ketiga adalah meningkatkan penjualan dengan fokus pada produk-produk yang memiliki permintaan tinggi, serta memperkuat strategi pemasaran agar pendapatan perusahaan itu dapat meningkat. Dan yang terakhir, keempat, itu adalah memperbaiki pengelolaan arus kas dan memanfaatkan aset perusahaan secara lebih optimal sehingga dapat mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan PT Indofarma Tbk dapat memperbaiki kondisi keuangannya secara bertahap dan meningkatkan kinerjanya perusahaan di masa yang mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan telah menonton. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.